Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret. Dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bacaan ini diberi judul Doa Minta Penyembuhan untuk Pemimpin Biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ucapan yang terkenal dalam bahasa Latin, Eite tu brute. Ucapan yang diucapkan dalam drama karya William Shakespeare yang berjudul Julius Caesar atau Julius Caesar. Ucapan itu ia ucapkan manakala sebagai seorang diktator Romawi, dia berhadapan dengan konspirasi dari para senator yang akan menyingkirkan dia. Dan para senator ini bersepakat untuk membunuh Julius Caesar. Dan para senator menghujamkan pisau yang tajam kepada dia. Dan ternyata ketika ia menoleh, dia pun mendapati seorang sahabat karibnya yang juga ia percaya. Bahkan ia menyapanya sebagai anak. Ia ucapkan, Eite tu brute. Bahkan kamu juga Brutus. Pedih memang, sakit memang. Pisau menghantam tubuhnya. Tetapi lebih sakit adalah sebuah pengkhianatan dari seorang sahabat karibnya. Saudara,
Padahal seorang sahabat, kita menaruh banyak harap kepadanya. Kepadanya kita berharap dia memberi kita kekuatan dikala kita lemah. Kepadanya kita berharap dia menyemangati kita ketika kita hilang semangat. Kepadanya kita berharap dia menghibur kita dikala kita bersedih. Tetapi ketika kenyataan itu bertolak belakang dengan harapan sebagai seorang sahabat, pasti kita menjadi kecewa. Sehingga mungkinkah ada di antara kita yang kemudian menjadi trauma dalam hubungan-hubungan persahabatan dan pertemanan? Saudara, mari melihat bacaan Alkitab kita hari ini lagi. Pengalaman pemazmur. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Manakala ia berada di tengah pergumulan oleh karena sakitnya. Dia berada di tengah berbagai kelemahan. Ada banyak lawan-lawannya yang berharap penyakitnya akan menggerogoti dia dan melenyapkan dia. Bahkan lawan-lawannya berharap dia tidak dapat bangun lagi. Mereka mulai membisik-bisikan tentang keberadaannya yang berada dalam penderitaan yang begitu parah. Dan yang lebih menarik lagi dari sebuah pengalaman iman pemazmur ini adalah dia katakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Makan roti bersama, sebuah tanda persahabatan yang sangat mesra. Sahabat yang begitu ia percaya, kini mengangkat tumitnya dan hendak menginjakkan kakinya kepada pemazmur. Pedih rasanya, sakit rasanya. Itulah yang teralami dalam kehidupan pemazmur. Tetapi ketika kenyataan yang sulit itu, kenyataan yang membuat pemazmur mungkin tidak berdaya. Ada pengalaman yang luar biasa yang pada akhirnya membuat pemazmur dapat bersukacita. Pengalaman tentang Tuhan yang menopang, yang menguatkan, yang mengangkat dia dari pembaringan sakitnya, yang kemudian membuat dia dapat berdiri kokoh seperti tugu yang berdiri kuat. Sehingga pada akhirnya pemazmur mampu berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Saudara, memang membangun relasi, membangun hubungan-hubungan dengan orang-orang lain, kadang kita mengalami dan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang mengecewakan. Padahal membangun relasi selalu berharap ada kejujuran tanpa kebohongan. Ada ketulusan tanpa kemunafikan. Pengamsal pernah berkata, dalam Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ajakan ini menjadi ajakan yang penting ketika nilai-nilai persahabatan di era sekarang mengalami krisis.
Oleh karena kepentingan dan keinginan. Orang berkata, kita bersahabat tetapi ada maunya. Saudara, mari membangun relasi yang menghidupkan, bukan saling mematikan. Meminjam perkataan Immanuel Levinas, seorang filsuf besar, ketika dia menyampaikan bahwa dengan melakukan sesuatu bagi orang lain dan bertanggung jawab atas dia, itulah eksistensi saya. Dengan kata lain, memperhatikan dan bertanggung jawab atas hidup orang lain, saya menampilkan diriku yang sesungguhnya. Semakin manusiawi seseorang adalah ketika ia memberi perhatian kepada kehidupan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan yang kita jalani, jalan hidup yang kita perjuangkan, memang bukanlah berada di jalan tol yang bebas hambatan dan kemudian bertabur bunga yang harum semerbak. Realitas kita tidak luput dari berbagai bentuk pergumulan. Kadang kekecewaan, ada sakit hati, dan juga mungkin pengkhianatan. Saudara, apapun kenyataan hidup yang kadang melemahkan kita, pengalaman pemazmur mengingatkan kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia berkenan atas kesejahteraan anak-anaknya. Pengalaman pemazmur telah membuktikan, ia menopang, ia menguatkan, mengangkat pemazmur dari pembaringan sakitnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mempedulikan kita. Dia pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang dilakukannya untuk kita. Di minggu-minggu sengsara ini kita mengingat, ia memberikan nyawanya untuk hidup kita. Sahabat yang sejati. Dia memberikan kehidupan. Sehingga itulah kekuatan kita untuk melanjutkan kehidupan ini, saudara. Siapapun kita, dengan beragam kenyataan hidup yang kita alami dan yang kita rasakan. Kekuatan untuk membuat kita dapat menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan harapan. Mungkin pergumulan, persoalan, dan permasalahan, bahkan kekecewaan, ibarat gunung yang tinggi di hadapan kita. Kita tidak berharap gunung itu pindah di hadapan kita. Tetapi kita meminta dan berharap, Tuhan, kuatkan kaki ini untuk mendaki gunung ini. Kuatkan kaki ini untuk menuruninya. Menembus kabut yang sangat tebal. Membelah pekatnya malam. Untuk menjemput pagi hari yang cerah. Dengan kehangatan sinar matahari. Sehingga kita mampu lagi melanjutkan kehidupan. Karena tangan Tuhan yang kuat itu menopang kita, memegang kita, dan membuat kita dapat menjalani hari-hari kehidupan ini. Sehingga seperti pemazmur, kita akan berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel,
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Mari jalani kehidupan bersama dengan Dia yang memegang dan mengangkat kita. Terpujilah Tuhan. Amin.